Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nabila Akfianisa dengan NIM 2022 1011 0311 245. Saya dari Fakultas Hukum kelas 1E. Di sini saya akan menjelaskan pentingnya adanya negara. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu negara. Menurut saya, negara adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang di daerah tertentu. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut dan berdiri secara independen. Bukan hanya itu, negara juga harus memiliki 3 unsur pokok, yaitu yang pertama wilayah, yang kedua rakyat, yang ketiga pemerintahan. Di sini saya juga memiliki pengertian negara menurut beberapa para ahli. Yang pertama, menurut Profesor Nasrun, definisi sebuah negara adalah sebuah bentuk pergaulan hidup. Oleh karena itu, sebuah negara harus ditinjau secara sosiologis agar dapat dijelaskan serta dipahami. Untuk yang kedua, menurut Profesor Farid, negara merupakan sebuah wilayah merdeka yang sudah mendapatkan pengakuan dari negara lain serta memiliki sebuah kedaulatan. Untuk yang ketiga, menurut G. Pringgodikdo SH, yang mendefinisikan negara sebagai sebuah organisasi kekuasaan maupun organisasi kewibawaan yang harus persyaratannya berupa berbagai unsur tertentu. Untuk selanjutnya, unsur-unsur dasar negara. Untuk yang pertama, rakyat atau jumlah penduduk. Rakyat merupakan unsur pertama dalam membentuk negara. Tanpa masyarakat, maka mustahil negara bisa terbentuk. Likuk mengatakan bahwa negara tidak akan berdiri tanpa adanya sekelompok orang yang mendiami bumi ini. Tanpa adanya orang sebagai rakyat pada suatu negara, maka pemerintahan tidak akan berjalan. Rakyat juga berfungsi sebagai sumber daya manusia untuk menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari. Untuk yang kedua, wilayah. Wilayah merupakan unsur yang kedua, karena dengan adanya wilayah yang didiami oleh manusia, negara akan terbentuk. Jika wilayah tersebut tidak ditepati secara permanen oleh manusia, mustahil untuk membentuk negara. Di wilayah negara itulah rakyat akan menjalani kehidupannya sebagai warga negara dan pemerintah akan melaksanakan fungsinya. Untuk yang ketiga, pemerintahan. Jika rakyat telah siap dan wilayah yang ditempati memungkinkan untuk bernaung, maka yang tidak kalah pentingnya ialah pembentukan pemerintahan. Definisi pemerintah secara luas dapat diartikan sebagai sekumpulan orang-orang yang mengelola kewenangan dan kebijakan dalam mengambil keputusan serta melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta membangun masyarakat dan wilayahnya yang membentuk sebuah lembaga di mana mereka ditempatkan. Berikut fungsi negara ini dapat disebut juga sebagai tugas negara. Menurut beberapa para ahli, terdapat beberapa fungsi negara, yakni yang pertama fungsi negara menurut John Locke, fungsi legislatif, fungsi eksekutif, fungsi federatif. Yang kedua, fungsi negara menurut Montesquieu. Yang pertama, fungsi legislatif, yang kedua eksekutif, yang kedua yudikatif. Untuk yang ketiga, fungsi negara menurut Van Vollenhoven, fungsi regeling, fungsi bestuur, fungsi rechtpark, fungsi politi. Permisi Mbak, saya boleh tanya ke Mbaknya? Boleh, silahkan. Di sini dengan Mbak siapa? Perkenalkan, nama saya Anita Nesri dari Fakultas Psikologi Angkatan 2020. Biasanya dipanggil Mbak siapa nih? Ageta. Oh, Mbak Ageta. Di sini saya mau tanya nih Mbak, menurut Mbak Ageta, pendapatnya Mbak Ageta sendiri tentang pentingnya adanya negara itu apa sih Mbak? Kalau saya mungkin negara itu penting ya, karena
negara itu tempat kita berada, sama negara itu tempat kita mendapatkan suatu identitas. Identitas itu mungkin bisa berupa kependudukan kita, status kita di negara itu sebagai misal warga negara Indonesia. Kemudian negara itu bisa menjadi perwujudan persatuan kita, di mana kita kan ini berbineka tunggal ika, bermacam-macam suku, bermacam-macam bahasa. Jadi kita dipertemukan dalam satu negara yang dimana etnisnya banyak dan kita menjadi satu kesatuan berkumpul pada negara tersebut. Mungkin ada tambahan lagi, Mbak? Terima kasih ya, Mbak. Sama-sama. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.